Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Judul renungan hari ini, iman yang memindahkan gunung. Pernahkah saudara merasa iman saudara terlalu kecil? Seperti saudara percaya kepada Tuhan, tetapi masih ragu apakah doa saudara dapat membuat perbedaan. Saudara tidak sendirian. Bahkan murid-murid Yesus sendiri bergumul dengan hal itu. Namun dalam Matius 17 ayat 20, Yesus memberi kita kebenaran yang kuat. Ini bukan tentang besarnya iman saudara, ini tentang kuasa Tuhan yang saudara percayai. Mari kita melihat lebih dalam lagi apa yang dimaksudkan oleh Yesus ketika Dia mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Dalam Matius 17 ini, seorang pria membawa putranya yang kerasukan setan kepada para murid, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan dia. Kemudian mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami tidak dapat melakukannya?" Yesus menjawab, "Karena imanmu begitu kecil." Namun kemudian Ia mengubah cara berpikir mereka. Ia berkata, "Jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi." Dengan kata lain, masalahnya bukan ukurannya, melainkan kurangnya kepercayaan dan fokus spiritual di baliknya. Beberapa hal yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah, yang pertama, iman yang kecil tetap bisa berpengaruh. Iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi sangat kecil, hampir tidak dapat dilihat, namun ia hidup dan dapat bertumbuh. Yesus tidak mempermalukan iman yang kecil. Ia memberitahu kita bahwa bahkan iman yang kecil sekalipun, jika itu dialamatkan kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan, sudah cukup untuk menggerakkan hal-hal yang mustahil. Ini bukan tentang memiliki iman yang besar, ini tentang memiliki iman yang sejati. Yang kedua, gunung melambangkan hal yang mustahil. Tuhan mengatakan, "Kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah, dan gunung itu akan pindah." Dalam budaya Yahudi, gunung seringkali melambangkan sesuatu yang besar dan tidak dapat dipindahkan, rintangan atau tantangan yang luar biasa. Yesus berkata, bahkan apa yang tampak tidak dapat diubah dalam hidupmu tidaklah terlalu besar bagi Tuhan. Kuasa Allah dapat bekerja jika kamu percaya kepadanya. Gunung mungkin tidak bergerak seperti yang kita harapkan, tetapi Tuhan sanggup. Yang ketiga, iman menghubungkan kita dengan kuasa Allah. Dikatakan tidak ada yang mustahil bagimu. Itu tidak berarti kita dapat mengendalikan hasil seperti kita melakukan sihir atau magic. Itu berarti bahwa ketika iman kita benar-benar berakar pada Tuhan, percaya kepada Dia, kita akan melihat kuasanya bekerja dengan cara yang tidak dapat kita bayangkan. Iman tidak memberi kita kendali, tetapi memberi kita koneksi, yaitu koneksi dengan Tuhan yang dapat melakukan perkara yang mustahil dengan kuasanya. Saudaraku, bayangkan kita memegang sebuah kunci kecil di tangan. Kunci itu sangat kecil dan kadang bisa hilang atau kita abaikan, tetapi kunci itu dapat membuka pintu yang sangat besar. Mengapa? Bukan karena kunci itu sendiri kuat, tetapi karena ia terhubung dengan sesuatu yang lebih besar.
Begitulah cara iman bekerja. Iman saudara kepada Tuhan mungkin terasa sangat kecil, tetapi iman itu menghubungkan saudara dengan kuasa Allah yang dapat membuka pintu yang mustahil, memindahkan gunung, menjawab doa-doa saudara. Jadi saudaraku, jangan menunggu iman saudara besar. Gunakanlah iman yang saudara miliki. Sekecil apapun, Tuhan dapat bekerja dengan apa yang nyata dan tulus. Berilah makan pada iman saudara. Luangkan waktu dalam firman Tuhan dan doa. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Percayalah pada waktunya. Terkadang gunung tidak bergerak seketika, tetapi ia tetap bergerak ketika Tuhan berkata bergerak. Iman bukanlah perasaan, itu adalah keputusan untuk percaya bahkan ketika saudara tidak melihat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih telah mengingatkan kami hari ini bahwa iman sekecil biji sesawi pun dapat memindahkan gunung. Ampunilah kami saat kami ragu atau merasa kewalahan dengan apa yang kami hadapi. Tolonglah kami untuk mempercayai-Mu bahwa kuasa-Mu dapat menolong kami untuk menyelesaikan apapun masalah yang kami hadapi. Tumbuhkan iman kami, bukan ukuran daripada iman itu, tetapi kedalaman daripada iman kami. Ajari kami untuk berbicara pada gunung-gunung masalah kami, dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.